Oke, baik, tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa maupun teletizen yang telah hadir pada acara sosialisasi mengenai pembatasan penyimpanan Microsoft Telkom University pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran struktural Direktorat Putih dan juga pihak Microsoft dan klien yang telah hadir pada acara sosialisasi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Niswa dari tim Direktorat Putih yang akan memandu acara sosialisasi pada hari ini hingga selesai. Nah, mungkin sebelum kita mulai, teman-teman bertanya-tanya nih ya, penasaran gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba ada pembatasan storage gitu ya? Nah, nanti akan ada hadir juga pihak dari Microsoft dan klien yang akan menjelaskan lebih rinci gitu ya mengenai kebijakan baru pembatasan storage ini. Dan ini tidak hanya berlaku juga di Universitas Telkom, tapi juga berlaku di universitas lain yang memang menggunakan layanan dari Microsoft. Namun, tidak perlu khawatir ya teman-teman, walaupun penyimpanan storage-nya berkurang, untuk layanan lisensi akan tetap tersedia dan nanti akan dijelaskan di akhir dari acara sosialisasi hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa
akan hadir makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, untuk selanjutnya telah hadir juga di tengah-tengah kita semua, yaitu perwakilan dari pihak Microsoft Education, yaitu Pak Ahmad Fahmi. Untuk waktu dan tempat mungkin dipersilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niswa. Apakah suara saya terdengar? Punten Pak Fahmi, wah suaranya masih sangat kecil. Halo Mbak Niswa, mohon maaf. Nah, ya. Siap Iya, Pak, aman. Iya, ini laptop saya entah kenapa blue screen ini, jadi saya join dari HP dulu. Suara saya terdengar kan ya? Ya, terdengar Pak, aman. Oke. Ini saya nunggu laptop nyala. Izin saya dari HP dulu. Mau tolong dibantu ya Mbak? Siap Pak, aman. Oke. Jadi salam kenal rekan-rekan semuanya. Nama saya Ahmad Fahmi Taufik. Saya biasa dipanggil Afid. Saya di Microsoft Indonesia sebagai Account Technology Lead sektor education. Jadi hari ini izin saya mau menginfokan kembali terhadap kebijakan baru dari Microsoft Corp. Impact-nya apa, mitigasinya seperti apa, lalu mitigasi dari perubahan ini, benefit apa yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas di Telkom University. Boleh di next, Mbak? Boleh lagi? Nah, boleh di next lagi, Mbak. Nah, jadi izin coba saya rangkum agenda hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan menginfokan kebijakan atau perubahan yang berlaku di seluruh pengguna Microsoft 365 Education, impact-nya seperti apa, lalu apa sih bedanya dari impact ini dari keadaan sebelumnya, di saat yang bersamaan apa yang dapat dimanfaatkan seluruh sivitas Telyu atas perubahan ini, dan yang terakhir adalah kapabilitas yang menjadi, saya bilangnya menjadi jagoan atau menjadi alat sehari-hari yang sangat berguna untuk rekan-rekan Telyu gunakan. Oke, boleh dilanjut izin Mbak. Nah, jadi rekan-rekan, sebenarnya untuk perubahan storage ini, Microsoft sudah mengumumkan perubahan terhadap kuota penyimpanan di sektor edukasi itu tanggal 1 Agustus tahun 2023, yang sifatnya masih informasional. Yang impact-nya sebenarnya akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2024. Melihat beberapa perubahan dan penyesuaian yang dibutuhkan untuk roll out kebijakan ini, Microsoft mengextend waktunya dari tanggal 1 Agustus 2024 ke 1 Desember 2024. Ini berlaku untuk di seluruh belahan dunia yang menggunakan Microsoft 365 untuk edukasi. Secara ringkas, perubahan ini memang berlaku untuk seluruh pengguna di belahan dunia lainnya, tapi khusus untuk di Telkom University masih bisa
mendapatkan fasilitas, penambahan bukan penambahan storage, menggunakan, storage existing, tanpa harus tanda kutip, melakukan bersih-bersih. Kenapa? Karena, kita melihat dari sisi tanggal mungkin pembaharuan kontrak, jadi Microsoft menyesuaikan policy ini dengan pembaruan kontrak-kontrak di sisi klien. Tapi untuk global, kita menggunakan tanggal 1 Agustus. Izin Mbak, boleh saya yang screen ya? Saya yang share screen aja. Halo, suara saya terdengar ya? Oke Pak, kedengeran Pak. Share screen. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa perubahan ini, Microsoft lakukan? Yang pertama, melihat dari data statistik pengguna berdasarkan tipe lisensi yang, klien itu miliki. Bisa dilihat bahwa dari Punten Pak Afid, suaranya kecil Pak. suaranya kecil ya, oke. Oke, harusnya lebih baik ya? Ya, sudah cukup Pak. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Jadi, dari data yang, Microsoft miliki, kenapa perubahan ini kami, lakukan, kami pisah berdasarkan lisensi yang dimiliki. Kalau dilihat dari statistik, yang warna biru muda itu data aktual yang dipakai, sedangkan yang biru tua, sedangkan yang biru muda adalah kapasitas storage yang dimiliki setiap, eee, institusi yang menggunakan lisensi-lisensi ini. Dari yang diberikan, kapasitas yang dimiliki dan yang digunakan itu sangat jauh, eee, penggunaannya. Kalau mungkin angkanya 99% itu dari tenan 365, tidak menggunakan seluruhnya. Nah, maka dari itu Microsoft melakukan, perubahan dari sisi investasi yang sebelumnya Microsoft melakukan investasi di layanan penyimpanan. Microsoft merubah investasinya di layanan yang berbasiskan artificial intelligence dan beberapa, service-service lain yang berbasiskan AI yang dapat digunakan menggunakan lisensi yang Telkom University miliki. Nah,
secara guidance, rekan-rekan ini bisa download e-book-nya. Apa yang bisa rekan-rekan lakukan ketika nanti pembatasan ini mulai diberlakukan, yang artinya rekan-rekan itu bisa mulai untuk melakukan housekeeping. Data mana yang masih diperlukan untuk disimpan di layanan penyimpanan OneDrive atau SharePoint, atau bahkan data-data yang sudah tidak relevan itu harusnya sudah bisa dihapus atau dipindahkan ke lokal. Nah, kalau saya berikan gambaran, paling sering pasti yang digunakan itu adalah OneDrive karena untuk penyimpanan personal file, dokumen dan lain-lain. Nah, perlu diingat bahwa kolaborasi itu agar bisa tetap dilakukan, Microsoft di 365 itu juga ada layanan namanya SharePoint. Nah, teman-teman yang tetap ingin menggunakan fitur kolaborasi di Office, di Teams, lalu di beberapa fitur nanti saya akan jelaskan yang sifatnya datanya itu adalah kolaborasi. Nah, rekan-rekan bisa menyimpan datanya itu di SharePoint. Perlu diingat kalau data yang di SharePoint ini karena bisa dilakukan kolaborasi, jadi datanya bersifat open ya. Open dalam arti bisa dibuka dengan user-user yang diberikan hak akses. Bukan seluruh user dapat melihat dokumen-dokumen atau file yang disimpan di SharePoint. Jadi pengaturannya pun nanti rekan-rekan bisa atur siapa yang bisa membuka, siapa yang bisa mengedit, bisa di-download atau tidak. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa lakukan itu di SharePoint ataupun di OneDrive. OneDrive mengkonsumsi kuota penyimpanan data di level user, sedangkan SharePoint menggunakan kuota penyimpanan di level SharePoint sites. Artinya SharePoint, data apapun yang disimpan di SharePoint tidak akan mengkonsum kuota dari OneDrive user. Nah, melihat dari perubahan atau shift investasi Microsoft yang tadinya layanan penyimpanan ke layanan berbasiskan AI, jadi perlu saya ingatkan kembali, di lisensi yang rekan-rekan miliki sekarang, itu namanya Microsoft 365 A3, banyak sekali fitur yang dapat digunakan untuk pekerjaan, untuk pembelajaran, untuk menunjang kesibukan sehari-hari. Saya nggak masuk ke seluruh fitur ada di sini, saya hanya ingin izin merimain aja. Kalau teman-teman misal ingin melatih cara presentasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa lain yang bisa disupport, itu rekan-rekan sudah ada kapabilitas di 365 A3 namanya Learning Accelerator. Nah, ini bisa dibuka secara free tanpa tambahan di lisensi yang rekan-rekan miliki. Lalu yang kedua, jika rekan-rekan ingin belajar membuat aplikasi low code, no code, yang minim penggunaan coding dan sifatnya ini bisa digunakan secara umum ya, artinya seluruh sivitas teli bisa menggunakan aplikasi yang akan dibuat ini. Terus, tapi perlu dicatat aplikasi ini bersifat simple, dia nggak bisa di-compare misalnya aplikasi Selo, komparasi bukan seperti itu, tapi contoh misalnya teman-teman mau ngebuat aplikasi yang simple misalnya untuk absensi atau misalnya upload file atau untuk melakukan approval dari sisi mungkin apa ya, himpunan butuh approval tanpa harus tanda tangan basah manual, perlu yang cepat tapi perlu ada record auditnya atau record historinya. Nah, rekan-rekan ini ada di pojok kiri bawah ini namanya Power Platform. Apa yang bisa dilakukan di sini adalah membuat aplikasi low code no code, bisa melakukan otomasi dari sisi approval, dan rekan-rekan juga bisa membuat beberapa kapabilitas lain, menggabungkan dari kedua itu supaya jadi menjadi sesuatu use case yang menarik.
Nah, jangan lupa di A3 itu sebenarnya juga ada beberapa fitur penunjang lainnya. Kalau Office saya nggak akan masuk karena sudah pasti ada, tapi di sini contoh misalnya Microsoft Forms, ini sudah tersedia juga di lisensi rekan-rekan, jadi jangan ragu, jangan lupa untuk digunakan karena beberapa di tempat lain ini karena sudah menjadi bagian dari lisensi yang dimiliki, ada baiknya kenapa digunakan karena dari sisi manajemen dan dari sisi keamanan lebih enhance dibanding menggunakan versi yang pribadi. Nah, jangan lupa di A3 sebenarnya juga ada fitur atau namanya Windows. Jadi rekan-rekan yang pakai A3 ini berhak untuk mendapatkan Windows versi 10 atau 11 versi Education. Perlu dicatat, yang versi Education adalah versi tertinggi Windows setara dengan versi Enterprise. Ketika rekan-rekan itu login di Windows yang menggunakan user dari domain Telu, karena sudah pakai A3, itu berhak untuk mendapatkan Windows versi Education yang dapat digunakan sampai dengan ke 5 device. Nah, ini mungkin perlu saya ingatkan juga karena ini adalah fasilitas yang sudah didapatkan di lisensi Telkom University. Oke, berikutnya adalah yang sudah dimiliki oleh Telu dengan lisensi A3-nya. Perubahan yang dilakukan Microsoft sebenarnya lumayan terasa karena yang tadi penyimpanan dan sekarang berubah investasinya ke arah AI, yang kedua skilling, dan yang ketiga adalah learning accelerator, ya layanan pembelajaran untuk berbasiskan AI. Nah, kalau rekan-rekan teman-teman lihat logonya, harusnya ada yang pernah lihat, ada yang belum. Yang teman-teman yang pakai Windows versi Windows 11 versi 22H2, kalau rekan-rekan lihat di pojok kanan bawah ada logo seperti ini, artinya rekan-rekan sudah bisa menggunakan layanan Gen AI dari Microsoft. Nah, pertanyaannya itu adalah, apa sih bedanya antara ChatGPT dengan Microsoft Copilot Chat? Perlu diingat juga ya rekan-rekan. Jadi, teknologi dari Microsoft atau ChatGPT, nama teknologinya adalah GPT. Jadi ChatGPT adalah produk GPT dari OpenAI, sedangkan Microsoft Copilot adalah produk GPT dari Microsoft. Dua-duanya memiliki versi free dan versi berbayar, tapi balik lagi ke arah investasi Microsoft, menggunakan akun A3 dari Telkom University, rekan-rekan dapat menggunakan Microsoft Copilot yang setara dengan ChatGPT berbayar. ChatGPT berbayar menggunakan model OpenAI versi 4, GPT-4o, the latest model from OpenAI, tapi itu sifatnya yang berbayar. Sedangkan kalau rekan-rekan menggunakan Microsoft Copilot, login dengan akun A3 Telkom University, mendapatkan model yang setara dengan ChatGPT berbayar. Nah, penggunaannya banyak, saya yakin juga pasti rekan-rekan sudah menggunakan layanan Gen AI untuk di aktivitas sehari-hari. Rather than using ChatGPT free, teman-teman bisa menggunakan Copilot yang ada di A3. Ini saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan karena sudah menjadi part fasilitas yang dimiliki lisensi saat ini. Nah, kalau rekan-rekan login ke Copilot, itu nanti beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan, contoh misalnya ya layaknya seperti pakai GPT bertanya di situ, melakukan analisa di situ. Nah, jangan lupa pakai ini ya, karena ini sudah tidak berbayar dan sudah ada di lisensi A3. Kalau ini pengenalan aja dari Microsoft Copilot yang dimiliki oleh Telu, sebenarnya hanya yang kiri, itu karena sifatnya
fasilitas sudah diberikan dan bisa digunakan, itu namanya Copilot, atau dulu kita bilangnya Bing Chat. Nah, jadi rekan-rekan itu bisa menggunakan Copilot ini banyak ya, bisa membuat summarize, bisa draft email atau konten proposal, atau membuat sebuah draft surat undangan dan lain-lain, bisa generate image, atau bisa jadi virtual assistant teman-teman untuk pembelajaran, bukan untuk mencari jawaban ya, tapi untuk membantu pola pikir atau membantu kita mencari informasi. Ini sering banget digunakan di teman-teman kampus lain untuk membuat misalnya silabus pembelajaran. Contoh misalnya kalau di tell you ada teknik telekomunikasi, terus kita mencoba untuk gimana sih kita mulai belajar di jurusan itu, saya bingung mulai dari mana, saya minta Copilot untuk buatkan silabus pembelajarannya mungkin selama 3 minggu, terus tiap minggu saya belajar apa, dan tiap modul pembelajaran itu berapa jam, dan dari modul itu kita bisa minta Copilot untuk diberikan referensi-referensi lainnya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ini. Jadi, yang paling penting adalah ketika rekan-rekan login di Copilot menggunakan akun Value sekarang, itu data dari prompting atau pertanyaan yang teman-teman tanyakan ke Copilot nggak akan disimpan oleh Microsoft. Kedua, datanya tidak akan digunakan untuk training model LLM OpenAI, enggak. Dan Microsoft sendiri tidak bisa melihat data prompting atau interaksi yang teman-teman lakukan di Copilot. Ini adalah bagian dari responsible AI Microsoft untuk seluruh customer atau klien yang berhak untuk menggunakan Copilot dengan commercial data protection. Nah, banyak banget ini sebenarnya teman-teman bisa buka fitur baru ini. Bisa dibuka di bing.com/chat atau langsung buka aja linknya di copilot.cloud.microsoft. Teman-teman bisa coba login pakai akun A3TLU ya, jangan lupa. Nah, di beberapa tempat yang lain kalau misalnya teman-teman pakai browser Edge, Microsoft Edge, sebenarnya ini open source juga sama dengan Chrome sih. Edge dan Chrome menggunakan open source namanya Chromium. Jadi secara features dan secara performance itu nggak jauh beda. Tapi ngomongin kapabilitas AI, nah Copilot ini juga rekan-rekan bisa buka di Edge, Microsoft Edge. Nanti ada logo Copilot di pojok kanan atas. Jadi rekan-rekan bisa menanyakan konten yang sedang teman-teman buka. Contoh misalnya teman-teman lagi buka dokumentasi dokumentasi Python, contoh. Kita bisa melakukan interaksi atau pertanyaan di Copilot yang ada di sidebar. Nah, ini kalau saya sendiri sangat berguna ketika saya lagi membuka dokumentasi produk Microsoft. Saya tidak menemukan atau belum begitu mengerti dari konteks yang saya buka, saya tinggal minta Copilot tolong rangkum dan beritahu saya seperti saya anak umur 5 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya satu, saya cepat mengerti, dan kedua, Copilot bisa membuat penyajian jawabannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Karena tadi saya minta buat jawabannya seperti anak 5 tahun, nanti dia akan berusaha untuk membuat jawabannya sesederhana mungkin. Oke, ya, dua yang terakhir adalah di Windows, di pojok kanan bawah, kalau teman-teman pakai versi Windows 11 H2, kalau pakai latest version, Copilot-nya boleh pindah ke tengah. Sebenarnya ini adalah kapabilitasnya sama seperti yang ada di Edge atau yang di Copilot.cloud Microsoft. Bedanya adalah di situ dia bisa memberikan rekomendasi, misalnya teman-teman mau ganti tema dari Windows-nya, atau bisa dianalisa nih penggunaan baterainya selama seminggu ini, atau misalnya butuh ditemani musik relaksasi, nanti dia bisa berikan rekomendasi atau buka Spotify atau yang lainnya. Jadi kenapa Copilot diberikan di beberapa kanal? Supaya bisa menemani atau menjadi sebuah virtual assistant di tempat rekan-rekan sedang
bekerja. Kalau saya ada lagi browsing, ada di Edge. Kalau saya ingin membuat draft, ada di bing.com/chat. Kalau misalnya saya lagi buka di HP pun, sebenarnya itu ada di tengah tombolnya dan dia bisa melakukan interaksi di konten-konten yang sedang rekan-rekan buka. Oke, saya summarize ya. Jadi ini sudah ada di Lisensia 3 Telu, terus bisa diakses di beberapa media, di browser Edge, di Windows, di Bing, dan tempat-tempat lainnya yang kapabilitasnya kurang lebih sama, tapi peruntukannya sesuai dengan yang sedang rekan-rekan lakukan. Oke, saya izin pindah screen dulu. Nah, jadi teman-teman yang ingin upskilling dari sisi soft skill, misalnya dari IT atau sebenarnya non-IT juga bisa. Jadi di sini ada namanya Microsoft Cloud Skills Challenge, 30 hari untuk challenge ini. Challenge-nya ini sebenarnya relate dengan apa yang akan teman-teman ambil ujiannya. Jadi ketika di sini ada eligible exams yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan challenge ini. Manfaatnya tuh apa sih? Nah, manfaatnya itu adalah bisa mendapatkan diskon sampai dengan 50% dari ujian sertifikasi yang teman-teman ambil. Jadi tinggal klik di sini, nanti saya akan share juga linknya. Nah, jadi dan enaknya juga ketika teman-teman mau, wah ini chatbot atau generative AI ini lagi happen nih, misalnya lagi hype, tapi untuk mempelajari itu, misalnya contoh, kalau ngomongin AI kan biasanya anak IT atau statistik, tapi misalnya kayak saya sendiri, saya bukan dari IT, contoh misalnya. Saya mau belajar Gen AI ini, saya mulai dari mana? Nah, jadi di Microsoft itu ada namanya Microsoft Applied Skills, yang artinya rekan-rekan hanya perlu mempelajari hal yang spesifik untuk bisa memahami bagaimana membuat sebuah use case berbasiskan generative AI. Jadi teman-teman yang non-IT nggak perlu worry. Saya pun sebenarnya bukan nggak IT banget, tapi Microsoft sudah menyediakan silabus-silabus yang sekiranya digunakan untuk membuat sebuah use case generative AI. Nah, teman-teman jangan lupa itu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ambil itu, lanjut ke sini, ambil challenge-nya. Ketika challenge-nya berhasil, teman-teman berhak untuk mendapatkan 50% diskon voucher ujian. Nah, semua yang tadi saya jelaskan itu adalah bentuk investasi Microsoft yang sebelumnya layanan penyimpanan, kita melakukan perubahan, melakukan investasi ke arah generative AI dan skilling dari sisi user-usernya. Izin Mbak Niswa, presentasi saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke Mbak Niswa ya. Baik, terima kasih Pak Hafid untuk penyampaiannya. Jadi mungkin kesimpulannya ya teman-teman gitu dari Microsoft sendiri itu mengalihkan yang awalnya layanan utamanya itu di OneDrive sekarang berubah menjadi di layanan AI yang tadi sudah dijelaskan yaitu Copilot AI di mana nanti teman-teman mahasiswa semua bisa mengakses fitur atau layanan tersebut langsung gitu ya melalui copilot.microsoft.com dengan login menggunakan akun studentnya. Nah, mungkin jika teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan dulu melalui kolom chat. Nanti akan ada sesi Q&A setelah penyampaian materi selesai. Nah, baik untuk selanjutnya, kita akan masuk ya penjelasan mengenai pembatasan yang berlaku di Telkom University yang akan langsung disampaikan oleh Kepala Urusan Data Center Putih, yaitu Mas Tuntun Aditara Prapanca. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Kalau sudah masuk suara saya? Sudah jelas? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dari Direktorat Putih, kemudian juga ada Pak Afid dari perwakilan dari Microsoft Indonesia.
serta tidak lupa dari rekan-rekan mahasiswa Telkom University. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Ini sebagai materi tentang sosialisasi pembatasan penyimpanan Microsoft. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Afid bahwa penyimpanan atau storage di Microsoft secara online itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang SharePoint, yang pertama, yang kedua yaitu OneDrive. Nah, nanti untuk masing-masingnya kebijakan yang baru seperti apa akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa ada beberapa objektif yang akan kita bahas pada acara sosialisasi kita pagi hari ini. Yang pertama adalah limit penyimpanan OneDrive dan SharePoint. Jadi nanti akan kita bahas bagi rekan-rekan mahasiswa nanti kapasitas OneDrive yang terbaru berapa dan juga hal yang melatar belakangi kenapa ada penurunan ini apa nanti juga akan kita bahas. Untuk yang kedua adalah timeline penerapan kebijakan penyimpanan Microsoft. Ini akan kami jelaskan juga mengenai timeline kapan rekan-rekan mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademik Telkom University harus melakukan backup data atau cleansing data dari OneDrive masing-masing akun maupun SharePoint seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah dampak jika data yang terletak di akun OneDrive rekan-rekan atau SharePoint itu melebihi kapasitas yang baru. Kapasitas yang baru ini akan merujuk di poin yang pertama tadi, objektif yang pertama. Oke, untuk yang objektif yang keempat adalah solusi untuk keperluan backup data. Ya, jadi nanti kami menyediakan beberapa opsi atau skenario bagaimana cara membackup data atau mencadangkan data dari storage atau dari OneDrive rekan-rekan dan juga dari SharePoint teman-teman semua. Kemudian untuk yang poin kelima adalah kebijakan kebijakan mengenai grup Microsoft Teams. Untuk yang keenam, kebijakan penghapusan akun alumni. Dan yang terakhir adalah nanti ada tambahan yaitu mengenai layanan lisensi Microsoft. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke page selanjutnya, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Afi tadi, selaku perwakilan dari Microsoft Indonesia, bahwa per tahun 2024, yaitu per 1 Agustus, sudah ada regulasi baru atau policy baru yang diumumkan oleh Microsoft Pusat. Jadi kita highlight lagi, ini bukan merupakan kebijakan Microsoft Indonesia saja, tapi adalah Microsoft Pusat, dan berarti semua attendant Microsoft di bidang edukasi, di sektor edukasi, juga akan terkena dampak ini, perubahan kebijakan ini. Jadi kami tekankan lagi, bukan hanya Telkom University. Jadi semua instansi atau institusi yang running di sektor pendidikan di Indonesia pun juga semuanya terdampak. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang sudah disampaikan juga melalui email, kita bahas melalui email mengenai limit penyimpanan Microsoft. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, di Microsoft kita ada bisa kita kategorikan menjadi dua penyimpanan atau storage. Yang pertama adalah OneDrive, yang kedua adalah SharePoint. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Afid sebelumnya. Nah, untuk kategori mahasiswa kita bagi lagi menjadi dua, yaitu mahasiswa aktif dan juga yang kedua adalah mahasiswa yang tidak aktif atau bisa kita sebut alumni. Untuk mahasiswa aktif, jatah atau limit untuk mahasiswa aktif adalah untuk OneDrive mendapatkan 5 GB dan juga untuk SharePoint mendapatkan 2 GB. Secara kita analogikan secara gampang saja, untuk SharePoint, misal teman-teman dari satu kelas, misal dari kelas teknik lembaga TT1 misal, kemudian dosennya membuat satu MS Teams baru atau grup Teams. Nah, ketika dosen tersebut membuat MS Teams tersebut, misal dengan nama MS Teams TT01 Matematika Distrik. Nah, grup tersebut akan mendapatkan mendapatkan kuota storage SharePoint sebesar 2 GB. Seperti itu. Dan sudah dijelaskan juga untuk OneDrive ini adalah menempel atau mengikuti
di akun masing-masing user. Jadi representasi dari dedicated storage yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa, akun mahasiswa seperti itu. Dan kemudian untuk kategori mahasiswa yang kedua yaitu mahasiswa yang sudah tidak aktif atau bisa kita sebut alumni. Untuk alumni nanti ada kebijakannya sendiri, nanti akan dijelaskan di sesi, bukan di sesi, di objektif nomor 6. Untuk alumni tidak mendapatkan storage lagi, tapi dengan beberapa kondisi atau beberapa persyaratan yang nanti akan kami jelaskan di objektif nomor 6. Oke, lanjut ke page selanjutnya. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal presentasi tadi, bahwa perubahan kebijakan mengenai kapasitas storage, OneDrive, dan juga SharePoint ini berlaku untuk semua tenant Microsoft Indonesia tentunya juga. Jadi sebagai bahan perbandingan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, silakan bisa cek sendiri nanti beberapa perbandingan bahwa ada satu perguruan tinggi B kita sebutnya, dia memberikan kapasitas storage OneDrive sebesar 5,7 GB per akun mahasiswa. Kemudian untuk perguruan tinggi M, ini dia hanya memberikan 1 GB storage OneDrive untuk satu akun mahasiswa. Nah, kedua perguruan tinggi ini sama-sama menggunakan layanan Microsoft 365 Education. Jadi, kami tekankan lagi, semuanya akan terdampak, tidak hanya di Telkom University. Dan kemudian untuk source-nya juga sudah kami sematkan di layar, nanti bisa dituliskan juga di kolom chat biar rekan-rekan semua juga bisa mengecek kevalidan atau validitas dari info ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang menjadi informasi juga kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi bahwa untuk saat ini penggunaan OneDrive kita yaitu sebesar 430 terabyte. Padahal kapasitas yang diberikan oleh Microsoft untuk Telkom University hanya 188 terabyte. Jadi bisa dibayangkan sudah melebihi dari kapasitas maksimalnya. Nah, padahal ya sebenarnya tidak ada yang mau dengan perubahan seperti ini. Tapi ya mau nggak mau karena memang sudah menjadi kebijakan dari Microsoft pusat seperti itu. Dan kemudian sebagai informasi juga kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, pada awal ketika kita menggunakan layanan Microsoft, terutama OneDrive dan juga SharePoint, memang kebijakan awal dari Microsoft adalah satu akun akan mendapatkan storage OneDrive sebesar 1 terabyte. Itu bukan direktorat putih yang menentukan, tetapi itu memang sudah default dari Microsoft-nya. Dan kemudian, tadi yang dijelaskan Pak Afid, per 1 Agustus 2024 ternyata ada perubahan. Nah, perlu jadi catatan juga bagi teman-teman, limit OneDrive yang baru ini bukan putih yang menentukan, tapi kita menyesuaikan dengan kebijakan yang diimplementasi oleh Microsoft seperti itu. Jadi setelah dihitung-hitung dari rekan-rekan mahasiswa, masuknya adalah kapasitas storage OneDrive-nya adalah 5 GB seperti itu. Lanjut ke timeline objektif yang selanjutnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga bahwa untuk timeline pembatasan penyimpanan Microsoft akan dimulai diimplement atau di-apply per 25 November 2024. Jadi, rekan-rekan mahasiswa akan memiliki waktu per 1 November 2024 sampai 24 November 2024 untuk melakukan backup data, baik itu dari OneDrive rekan-rekan maupun dari SharePoint rekan-rekan semua. Dan kemudian nanti limitasi yang baru ini akan mulai diimplement per tanggal 25 November 2024. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, semisal ada yang melebihi tanggal 25 November, gimana Pak? Nah, kita masuk ke
objektif yang selanjutnya. Nah, dampak yang akan terjadi jika rekan-rekan OneDrive-nya dan SharePoint-nya melebihi limit yang baru setelah tanggal 24 November 2024, apa yang terjadi? Yang pertama, user atau pengguna tidak akan dapat mengubah datanya, baik itu di SharePoint maupun di OneDrive. Jadi tidak bisa menambahkan, tidak bisa menghapus. Itu efek yang pertama. Kemudian nanti secara bertahap, data-data di OneDrive dan juga SharePoint yang melebihi kapasitas, melebihi limit yang terbaru, secara otomatis akan dihapus oleh sistem secara keseluruhan, bukan parsial. Jadi semua data di akun mahasiswa dan juga semua sivitas akademi yang datanya sudah melebihi limit yang baru, semua data di dalam OneDrive tersebut akan dihapus. Seperti itu. Dihapus bukan oleh Putih, tapi oleh sistem. Seperti itu. Nah, kemudian kami juga menyediakan panduan untuk melakukan backup data. Backup data ini bisa dilakukan baik untuk data-data di OneDrive dan juga data-data SharePoint. Nah, untuk kita bahas yang pertama dulu, untuk proses pencadangan data atau backup data dari OneDrive ke local PC atau ke local storage rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, untuk OneDrive melalui website. Jadi rekan-rekan bisa masuk ke halaman utama OneDrive akun Microsoft teman-teman melalui URL yang ada di layar, yaitu Telkom University official-my-sharepoint.com/my. Dan kemudian setelah masuk ke URL tersebut, nanti di sidebar di kiri, sidebar sebelah kiri, rekan-rekan pilih di My Files atau file saya kalau bahasa Indonesia. Jadi dipilih, nah itu nanti akan muncul semua data-data yang ada di dalam OneDrive rekan-rekan. Ada foldernya, ada filenya, jadi rekan-rekan tinggal di checklist saja data mana, folder mana yang akan di-download atau di-backup. Dan kemudian, untuk cara kedua adalah melalui aplikasi OneDrive yang terinstal di masing-masing personal komputer, baik itu laptop maupun desktop, pengguna atau user. Caranya seperti apa? Nanti di pojok kanan bawah, rekan-rekan klik, ada icon OneDrive, kemudian di klik kanan nanti pilih opsi yang open folder. Nah, di open folder tersebut akan diarahkan ke Windows Explorer, kemudian rekan-rekan bisa melihat semua data-data teman-teman dan tinggal dipilih saja data mana yang akan di-copy atau di-backup. Tinggal dipilih, di-copy, kemudian di-paste di local storage, misal di local storage PC, atau mungkin teman-teman juga ada external storage seperti hard drive eksternal, seperti itu. Itu untuk OneDrive. Kemudian, untuk solusi backup atau mekanisme backup data-data di SharePoint seperti apa? Pada dasarnya mirip dengan OneDrive. Yang pertama juga sama melalui website, untuk URL-nya masih sama dengan yang OneDrive tadi. Hanya saja untuk poin keduanya, untuk melakukan proses backup data dari SharePoint di halaman utama OneDrive tadi, rekan-rekan di sidebar di sebelah kiri ada menu Quick Access. Di menu Quick Access tersebut, rekan-rekan bisa ada list grup MS Teams yang ada di akun teman-teman yang di-share ke akun rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan tinggal pilih data-data di grup MS Team mana yang ingin teman-teman download atau backup. Kemudian, cara yang kedua adalah melalui aplikasi Microsoft Teams di masing-masing PC. Hampir mirip dengan yang OneDrive, hanya saja untuk operasionalnya, untuk step by step-nya, rekan-rekan tinggal buka saja aplikasi Microsoft Teams, nanti akan muncul list dari grup MS Teams yang di-assign atau di mana teman-teman menjadi bagian dari grup tersebut. Dan nanti tinggal dipilih mana saja data yang akan di-download atau di-backup. Dan lebih lengkapnya, panduannya sudah kami buatkan, sudah ada panduan rinciannya, sudah detailnya di layar. Nanti bisa dibantu oleh Mbak
Mbak Niswa di operator untuk menyematkan di kolom chat biar teman-teman bisa langsung mengunjungi website tersebut. Oke, kita lanjut ke kebijakan mengenai penghapusan grup Microsoft Teams. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa grup Microsoft Teams ini ketika ada data yang disimpan di dalamnya, di-store di dalamnya, ini tidak akan mengurangi jatah storage OneDrive dari teman-teman. Jadi ini khusus SharePoint, bukan OneDrive. Kami tekankan lagi. Nah, masa berlaku dari satu grup Microsoft Teams ini adalah 6 bulan dari waktu pembuatan grup tersebut. Nah, setelah 6 bulan gimana? Masuk ke poin kedua. Nanti 35 hari sebelum masuk ke 6 bulan itu akan ada reminder dari sistem. Remindernya kepada si owner dari pemilik dari grup tersebut. Jadi akan ada pengingat yang dikirimkan melalui email sebanyak 3 kali. Yang pertama H-30 sebelum penghapusan, kemudian H-15, dan yang terakhir adalah H-1. Dan kemudian, jika dalam 35 hari terakhir tidak ada aktivitas apapun di dalam grup MS Teams tersebut, maka sistem akan menghapus grup MS Teams tersebut secara permanen, termasuk semua data-data di dalamnya. Akan tetapi, jika dalam waktu 35 hari terakhir ini masih ada aktivitas, semisal ada yang membuka grup MS Teams tersebut, baik itu si ownernya maupun dari mahasiswa, maka secara otomatis grup tersebut akan otomatis diperpanjang selama 6 bulan lagi, terhitung dari terakhir aktivitas atau last activity di grup MS Teams tersebut. Dan juga itu nanti akan berlaku seterusnya seperti itu. Oke, lanjut ke kebijakan selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah objektif yang terakhir dari pembahasan di acara sosialisasi pagi hari ini, yaitu mengenai kebijakan penghapusan akun alumni. Mungkin beberapa rekan-rekan masih belum menerima informasi ini mengenai kebijakan penghapusan akun alumni. Jadi nanti mohon juga disampaikan kepada rekan-rekan teman-temannya yang mungkin saat ini belum bisa join di acara sosialisasi ini, tapi nanti juga akan kami ingatkan lagi melalui email mengenai kebijakan penghapusan akun alumni. Akun alumni secara otomatis akan terhapus oleh sistem dengan 2 kondisi atau 2 persyaratan. Yang pertama, akun tersebut adalah milik dari mahasiswa Telkom University yang sudah lulus 6 bulan, minimal 6 bulan dihitung sejak tanggal yudisium. Dan, ini dan ya, bukan atau, dan mahasiswa tersebut sudah wisuda. Jadi, kedua persyaratan ini, kedua kondisi ini harus terpenuhi agar akun alumni tersebut terhapus secara otomatis. Jadi kalau semisal hanya satu kondisi yang terpenuhi, semisal hanya poin 1 saja, semisal mahasiswa tersebut sudah sidang dan sudah 6 bulan, tapi belum wisuda. Nah, otomatis dari sistem tidak akan melakukan penghapusan akun alumni tersebut. Sudah jelas ya, jadi untuk akun alumni akan dihapus dengan 2 persyaratan tadi atau 2 kondisi tadi, seperti itu. Dan nanti mohon juga disampaikan kepada rekan-rekannya, teman-temannya yang untuk hari ini belum bisa join di acara ini. Dan kemudian, untuk objektif yang terakhir mengenai layanan lisensi Microsoft, tadi sebenarnya sudah di-spill juga di awal oleh Pak Afid, cuman mungkin akan dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi oleh Mbak Niswa. Pada Mbak Niswa, kami persilakan. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Mas Tuntun untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya teman-teman mahasiswa, bahwa untuk kapasitas penyimpanan yang nanti akan berlaku di akun teman-teman mahasiswa semuanya, yaitu sebesar 5 GB untuk OneDrive-nya, kemudian 2 GB untuk SharePoint-nya. Nah, nanti juga kayak kami akan mengirimkan reminder gitu ya, seminggu sekali kepada teman-teman mahasiswa melalui email dan Instagram gitu ya, untuk segera melakukan backup file yang ada di OneDrive maupun di SharePoint agar tidak terjadi dampak-dampak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah,
Tapi tidak perlu khawatir gitu ya, walaupun storage-nya berkurang, tapi layanan lisensi dari Microsoft sendiri itu tetap ada gitu ya. Dan ada tambahan dari Copilot AI. Nah, untuk layanan lisensi sendiri itu ada 3 utama gitu ya yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Yang pertama yaitu ada Azure DevTools. Mungkin ada beberapa teman-teman di teknik yang sudah menggunakan layanan ini, di mana nanti teman-teman mahasiswa semua bisa mengklaim kredit yaitu sebesar $100 per 12 bulan pada Azure, di mana nanti dapat digunakan di portal education, misal seperti pembelian langganan VMware ataupun software-software aplikasi lainnya. Nah, untuk linknya sendiri, teman-teman bisa di screenshot gitu ya untuk aksesnya melalui azure.microsoft.com ID free students. Nanti untuk cara klaimnya juga teman-teman sudah ada ini di panduan gitu ya. Nanti teman-teman bisa login menggunakan akun studentnya, kemudian nanti mendaftarkan atau registrasi dengan nomor telepon dan nanti akan mendapatkan langsung kredit $100 untuk 12 bulan. Kemudian selanjutnya juga ada layanan lisensi Copilot AI gitu ya, yang sepertinya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ahmad dari Microsoft, di mana nanti untuk Copilot AI ini teman-teman bisa langsung akses dari copilot.microsoft.com. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakannya dengan login menggunakan akun @student, atau mungkin teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi pencarian dari Microsoft yaitu Bing gitu ya, nanti akan sudah muncul gitu ketika teman-teman sudah login. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai Microsoft 365 Apps, di mana teman-teman mahasiswa itu bisa mendapatkan beberapa software berlisensi gitu ya, mulai dari Windows, kemudian Office, kemudian Visio, dan lain-lainnya. Dan itu bisa mengikat gitu ya di akun mahasiswa teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung login aja di azureforeducation.microsoft.com dengan menggunakan akun dari mahasiswa teman-teman, kemudian nanti masuk ke menu education dan nanti akan muncul di menu software. Nanti di situ akan ada banyak list gitu ya, software Windows, baik Windows 10, 11, dan itu dengan versi yang education, termasuk juga Office profesional maupun Visio. Seperti itu, mungkin untuk selanjutnya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa kami bantu jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Hafiz ya. Selamat pagi Bapak Ibu, mungkin saya izin terlewat. Yang pertama pertanyaannya yaitu pada sosialisasi diberitahu untuk mengosongkan OneDrive dan SharePoint paling lama 24 November. Juga diberitahu kapasitas maksimal 5 GB. Bagaimana skemanya? Apakah semua file harus dipindahkan terlebih dahulu atau cukup menyisakan 5 GB saja? Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, sampai kapan kita bisa menikmati fasilitas Microsoft 365 A3 ini selama aktif menjadi mahasiswa ataukah selamanya? Kemudian diberitahu juga tidak lagi mendapatkan storage setelah Udemy dan wisuda, tapi apakah masih bisa mengakses fasilitas Microsoft lain seperti Copilot, Windows 11 Education, Microsoft, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama mengenai skemanya, mengenai perubahan dari kapasitasnya itu, mungkin dari Mas Tuntun bisa bantu menjawab. Boleh, siap-siap. Terima kasih Mbak Niswa. Selamat pagi juga Mas Muhammad Hafiz Rizky. Baik, pertanyaan bagus Mas Muhammad Hafiz. Oke, kita mengacu ke pertanyaan pertama. Untuk proses backup data, kami hanya bukan menyarankan ya, boleh menyisakan 5 GB saja Mas. Jadi tidak harus semua data. Semisal di OneDrive Mas Muhammad Hafid Rizky ini sudah menggunakan 10 GB. Jadi tidak harus 10 GB di backup. Jadi di download saja sampai menyisakan 5 GB. Akan tetapi perlu dicatat itu Mas, itu di download kemudian yang di OneDrive dihapus ya Mas ya setelah di download. Dalam artian ini di-cut bukan di-copy. Kalau Mas Rizky, Mas Hafid ini sudah melakukan download tapi di OneDrive-nya tidak dihapus, nah nanti juga akan ikut terhapus juga secara otomatis oleh sistem. Intinya teman-teman semua perlu bukan mengosongkan, membackup data sampai limit yang baru, yaitu sampai limit 5 GB. Tidak harus sampai kosong, sampai 5 GB saja, seperti itu. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagus juga mengenai fasilitas Microsoft 365 A3 ini sampai kapan bisa dinikmati oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi sudah disampaikan tadi, mungkin maaf juga mungkin kurang lengkap dari kami di materi yang ini tadi.
Baik, untuk lisensinya sendiri itu bisa digunakan sampai tadi ya Mas ya, sebelum menjadi alumni atau sebelum yudisium dan sebelum wisuda. Jadi selama Mas belum masih aktif gitu ya menjadi mahasiswa, belum yudisium maupun belum wisuda, maka layanan seperti Microsoft Office, kemudian Copilot, kemudian Windows itu masih bisa diakses. Namun jika tadi sudah masuk gitu ya, sudah yudisium dan sudah melakukan wisuda, maka layanan tersebut akan dicabut gitu ya Mas ya. Untuk layanan yang diberikan hanya sebatas email saja gitu atau exchange for alumni seperti itu. Apakah jawaban dari kami menjelaskan, Mas? Dapat menjawab? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mamega Lestari, selamat pagi Bapak Ibu. Izin bertanya untuk cara backup file-file besar bagaimana ya? Nah, untuk cara backup filenya tadi sudah ada panduannya ya Mbak ya di atas. Nanti bisa dicek kembali atau mungkin nanti misal ada kesulitan bisa langsung menghubungi service desk untuk dipandu mengenai cara backup filenya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fauzin. Mau ya? Mangga Mas, mau open mic atau di chat? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Mungkin saya ada yang kelewat tadi terkait kebijakan dari MS Team. Untuk penyimpanan yang dipakai di MS Team itu bakal kepake buat penyimpanan akun student yang 5 giga itu atau gimana? Tidak, izin menjawab ya, Mas Fauzin. Jadi kami jelaskan kembali bahwa akun MS Team itu nanti khusus, bukan akun ya, grup MS Team itu tidak akan menggunakan atau tidak akan memakai kapasitas OneDrive 5 giga dari teman-teman. Seperti itu. Jadi 5 giga OneDrive rekan-rekan mahasiswa itu nanti utuh untuk file-file pribadi rekan-rekan semua. Jadi kalau teman-teman membuat satu grup MS Team, nah itu nanti itu dedicated 2 giga. Jadi tidak menggunakan kapasitas storage yang 5 giga dari OneDrive tadi. Seperti itu, Mas. Berarti untuk satu grup MS Team-nya itu dapat 2 giga lagi ya, Mas? Ya, betul. 2 giga per satu grup MS Team. Seperti itu. Oke. Nah, tadi saya juga sempat melihat bahwa MS Team itu nanti ada kayak perpanjangan per 6 bulan. Nah, itu maksudnya gimana, Mas? Oke, kami jelaskan kembali ya, Mas ya. Jadi, secara default dari policy di Microsoft, itu nanti satu grup MS Teams, masa berlakunya adalah 6 bulan by default, Mas, dari waktu pembuatan. Jadi kita analogikan seperti ini. Jika Mas Fauzin membuat satu grup MS Team tanggal 1 Januari. Nah, kemudian berarti kalau dihitung 6 bulan adalah nanti di bulan Juni, akhir Juni, grup MS Team tersebut akan auto di-delete oleh sistem. Tapi dengan beberapa kondisi tadi. Kondisinya adalah jika 35 hari sebelum masuk 6 bulan tadi, 35 hari terakhir sebelum penghapusan, jika tidak ada aktivitas, berarti pasti di-delete di 6 bulan itu. Akan tetapi, jika 35 hari terakhir sebelum 6 bulan, itu ada aktivitas di grup tersebut, maka grup tersebut masa berlakunya akan diperpanjang selama 6 bulan lagi. Jadi semisal nih, Mas Fauzin ada membuat satu grup MS Teams per 1 Januari tadi dibuatnya. Kemudian ketika masuk bulan Juni, misal di pertengahan Juni, Mas Fauzin masih membuka grup tersebut. Nah, otomatis grup tersebut akan diperpanjang masa berlakunya selama 6 bulan ke depan, dihitungnya dari last activity di grup tersebut. Yang tadi kita bilang di pertengahan Juni. Seperti itu, Mas. Apakah Oke, baik. menjawab, Mas Fauzin? Baik, Mas, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Siap, siap. Sami-sami. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami sudah... Oh, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Mas Rizky, selamat pagi. Saya izin bertanya, apakah akan ada upaya untuk mencari semacam platform cloud lainnya yang akan ditawarkan oleh Putih kepada mahasiswa dengan jumlah penyimpanan besar kembali? Enggak, Mas Tuntan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Pertanyaan yang visioner ya. Jadi memang dari Putih memang sudah ada satu upaya untuk mencari alternatif lain, Mas. Selain Microsoft. Tapi
setelah kami mendatangkan beberapa vendor, beberapa provider, rata-rata mereka tidak menyarankan layanan online storage mereka, produk mereka sendiri padahal karena mereka merasa bahwa memang mereka belum mature seperti itu, Mas. Bahkan beberapa vendor menyarankan ya sudah Pak, pakai yang sudah ada saja. Baik itu, maaf kalau sekarang kan Microsoft seperti itu ya. Bahkan kalau sebagai info juga buat rekan-rekan, untuk provider sebelah, provider tetangga yang awalnya huruf G, nah itu juga sebenarnya storage online-nya, online storage, mereka juga sama, hanya memberikan kita free untuk edukasi adalah 100 terabyte. Mungkin ada yang bertanya, Mas kok di provider sebelah kok ngasihnya banyak beberapa tahun yang lalu? Itu policy yang lama. Nah, policy yang baru sebenarnya sama, Mas-mas dan juga Mbak-mbak semua. Yang itu di operator sebelah, provider sebelah yang hurufnya pertamanya G itu juga sama. Hanya memberikan 100 terabyte untuk satu kampus, satu tenant seperti itu, Mas. Apakah cukup menjawab? Dan pertanyaan dari Mas Rizky Bamar Yuda. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin untuk yang terakhir ya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, nanti jika memang teman-teman mahasiswa gitu ya menemukan gitu ya masalah ketika melakukan backup atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi selain mengenai OneDrive ini seperti layanan-layanan lisensi lainnya, mungkin bisa ditanyakan gitu ya melalui WhatsApp Service Desk dengan nomor yang tertera, kemudian juga bisa melalui tiketing yaitu melalui satu.telkomuniversity.ac.id. Kami juga sudah mengirimkan untuk materi hari ini gitu ya, mulai dari kebijakannya, kemudian langkah-langkah backup, kemudian dampak-dampaknya gitu ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman mahasiswa perhatikan agar jangan sampai nanti ketika sudah diberlakukan gitu ya, baru tuh teman-teman mahasiswa merasakan tidak bisa akses di OneDrive-nya, tidak bisa dibuka filenya, hanya bisa read only gitu ya, jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti itu. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali dari kami Direktorat Pusat Teknologi Informasi mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada sosialisasi hari ini. Mohon maaf dari kami jika ada penyelenggaraan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.